Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Maria Rahma. Hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan, karena yang menarik hari ini, pemirsa, episode hari ini Pak Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, langsung kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Mas Dedi ya. Pak Kiai, mohon penjelasannya tentang sholat fajar. Apa keuntungannya bagi kita yang mendirikan sholat tersebut dan kapan sebaiknya waktu pelaksanaannya? Tafadhol Pak Kiai. Pertanyaan yang menggelitik itu apa keuntungannya? Saya rasa sangat transaksional ya Pak Kiai. Iya. Jadi setiap kita bertakorup kepada Allah itu pasti untung. Apa yang lebih dinikmati oleh seorang hamba kecuali ketika dia dekat dengan Tuhannya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin bukan apa keuntungannya, tetapi apa fadilah dan keistimewaannya. Nah, untuk menjawab ini saya ingin menjelaskan ya, karena ini juga sering ditanyakan di tengah-tengah masyarakat. Ada orang menyebutkan sholatul fajri, dan ada orang menyebutkan sholatus subhi, dan ada orang pernah mendengar rokaatul fajri. Oleh karena itu kita harus menjelaskan maknanya dulu. Satu persatu, Yang pertama, kalau itu identik dengan kata-kata fajar, bukan kata-kata as-subhi misalnya, maka banyak ulama yang mengatakan kalau gabungannya adalah sholat dan fajar, itu dipahami sebagai sholat subuh yang hukumnya fardu ain, kewajiban kita semua. Kenapa? Karena subuh itu kan sebetulnya dalam bahasa Arab, subuh itu adalah cahaya yang memecah kegelapan malam dan dia menjadi tanda datangnya pagi. Oleh karena itu subuh itu diartikan oleh para ulama mulai dari terbitnya fajar sodik tadi sampai meningginya matahari. Itu namanya sholat subuh. Nah, kalau dia kemudian diidentikan dengan fajar, itu dipahami oleh para ulama sebagai sholat subuh dengan dalil ayat Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri itu membaca Quran di waktu subuh. Artinya kalau kita sholat subuh, maka bacaan kita itu sangat memungkinkan didengar orang. Kenapa? Kan waktunya masih sepi. Maka itulah yang menyebabkan dulu guru saya di Mesir namanya Syekh Atiyah Sakar lebih cenderung untuk menyatakan bahwa sholatul fajri itu sholatul subhi. Itu adalah sholat fardu. Kalau ditanya keuntungannya, sama dengan untungnya kita sholat maghrib, sama dengan untungnya kita sholat isya, dan sama semua sholat hukumnya adalah sholat yang wajib. Tetapi memang dia memiliki keistimewaan fadilah. Fadilahnya tentu kalau kita sholat itu yang paling afdol dalam kaitan jamaahnya. Bukan sholatnya. Kalau sholatnya sama loh, ya subuh, zuhur, asar. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa sholat berjamaah, maka kata ulama itu yang paling afdol sholat berjamaah itu adalah pada waktu sholat subuh di hari Jumat. Kalau tidak bisa sholat subuh berjamaah di hari Jumat adalah sholat subuh setiap subuh di lain hari Jumat. Itu menunjukkan bahwa sholat subuh memang memiliki keistimewaan tambahan. Kalau kemudian yang dipahami oleh sang penanya, keuntungannya itu biasa terkait dengan sholat sunnah. Maka lebih sering disebut sebagai rokaatul fajri. 2 rokaat sebelum fajar atau menjelang fajar. Itu adalah sholat sunnah rotibah, ya, sholat sunnah yang dilakukan secara kontinu oleh Rasulullah. Itu dalam hadis itu aktsaru ta'ahudan. Nabi itu betul-betul sangat menjaga, hampir tidak pernah dalam hidupnya tidak dilakukan.
itu adalah sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu yang di dalam hadis dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kata ulama dulu, sebetulnya orang yang paling kaya itu bukan yang pegang banyak aset tuh, tapi yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum dia melaksanakan sholat subuh. Saya tuh kadang-kadang sempat berpikir gini ya Pak Kiai, konteks kaya ya, lebih baik dari dunia dan seisinya itu berarti memang luar biasa keutamaannya. Di akhirat. Di akhirat. Di akhirat. Artinya kalau orang tahu apa yang akan dia dapatkan kalau dia kerjakan itu, maka dia nanti akan, kan ini kan logikanya sama gini loh. Ada orang nanti masuk ke dalam surga nih. Orang itu nggak pernah lah dalam hidupnya di dunia itu mendapatkan kenikmatan. Hidupnya tuh sakit terus, miskin, susah terus. Masuk surga itu belum masuk. Baru sedikit dari bagian tubuhnya. Bahkan dalam riwayat hadis tuh baru tangannya saja masuk dalam surga. Itu ditanya sama Allah, kamu pernah menderita nggak selama ini? Nggak pernah ya Allah. Hilang semua penderitaannya. Sebaliknya kan, orang yang masuk ke dalam api neraka, yang hidupnya ketika di dunia itu bergelimang dengan semua kenikmatan, ditanya sama Allah, kamu pernah hidup nikmat nggak? Allah nggak pernah, melupakan itu semua. Nah itulah konteksnya khairun minad dunya wa ma fiha. Ada takarannya ya. Jadi ada takarannya. Kalau nanti kamu dapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat, kamu akan mengatakan tidak ada apa-apanya itu yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama mengatakan orang yang melakukan itu, maka oleh Allah diberi rezeki berupa kekayaan hati. Hatinya selalu kaya, merasa cukup. Dan ini kunci hidup bahagia loh. Betul. Dulu kata guru saya itu, idza ma kunta dza qalbin qanu. Kalau kamu punya hati yang selalu merasa cukup, fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu dengan raja dunia itu sama rasanya. Betul, karena kalau sudah hati itu kata orang Jawa kemerungsung Pak Kiai ya, apa-apa susah, lihat tetangga iri, nggak enak hidup kan Pak Kiai ya. Hidupnya. Dan itu diantara obatnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Itu tadi Pak Kiai, pelaksanaannya berarti afdolnya seperti apa? Misalnya saya bangun nih, subuh sekarang jam 4:30 misalnya. Saya bangunnya jam 5 nih. Saya masih boleh nggak sholat? Pertanyaannya itu kebiasaan apa kadang-kadang itu dulu, ya kan? Nah, kalau misalnya kadang-kadang kalau menjadi kebiasaan kan jawabannya harus berbeda gitu. Artinya boleh dilakukan tapi jangan dijadikan kebiasaan. Itu yang penting. Karena ketika kita beri nama rakaat al-fajri, maka sebaiknya itu dilakukan begitu fajar itu masuk. Fajar itu masuk kan sekarang gampang tandanya azan gitu loh. Jadi kalau jam 5 agak kelewat lah itu. Ya, artinya kalau sekali 2 kali boleh lah. Ya. Tapi kalau jadi kebiasaan itu menjadi catatan karena dia tidak lagi seindah yang dikatakan oleh Rasulullah rakaat al-fajri. 2 rakaat yang mengiringi terbitnya fajar. Jadi mungkin pasnya itu waktunya setelah azan dan sebelum iqomah. Iya, makanya kita ingatkan kepada masjid-masjid untuk memberi waktu lah ya. Rentang antara azan dengan iqomah. Oke. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Sudah ada tapi pertanyaan yang perlu dijawab. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Pak Edi ya. Kita baca dulu pertanyaannya sebentar. Pak Kiai, dalam salah satu episode Gapai Kemuliaan, Pak Kiai pernah mengatakan bahwa berdoalah dalam sujud. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana teknis pelaksanaannya. Karena yang saya ketahui tidak boleh kita menambahkan bacaan dalam sholat. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.